Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang kali ini kita akan membahas sebuah tema. Apa temanya? Temanya adalah sejarah perdukunan dari masa ke masa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila at-taguti wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Artinya, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada togut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari togut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam memaknai kalimat togut pada ayat di atas. Banyak di antara mereka memaknai togut itu dengan dukun. Di antara ulama tafsir yang memaknai togut dengan dukun adalah Ibnu Abbas, Sa'id bin Zubair, Ikrimah, Abul Aliyah, dan Imam Qatadah. Jadi, masyarakat pada zaman dahulu lebih suka untuk mendengarkan omongan dukun dalam menyelesaikan suatu masalah daripada kembali kepada wahyu yang telah diturunkan Allah melalui para rasulnya. Sejak dahulu, dukun sudah mendapatkan tempat di tengah kehidupan masyarakat. Tidak hanya pada zaman sekarang atau di zaman Rasulullah SAW, jauh sebelumnya pun dukun sudah mempunyai peran di hati masyarakat. Bagi mereka, dukun adalah tempat untuk menyelesaikan masalah, tempat untuk meminta saran dan pendapat, tempat untuk menunjang keberhasilan dan kesuksesan yang mereka inginkan. Ada beberapa fakta sejarah mengenai perdukunan dari masa ke masa. Yang pertama adalah dukun di masa Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Fir'aun misalnya, ia melibatkan para dukun untuk menopang kelanggengan kekuasaannya. Fir'aun telah menjadikan para dukun ternama dan terhebat sebagai penasihat spiritualnya. Fir'aun dibuat kalang kabut saat para dukun menafsirkan isi mimpinya. Ibnu Abbas berkata, setelah Fir'aun bermimpi, pada pagi harinya Fir'aun mengumpulkan dukun-dukunnya. Setelah mendengar isi mimpi Fir'aun, para dukun itu mengatakan, pada tahun ini akan lahir seorang anak laki-laki. Ia kelak akan menggulingkan kekuasaanmu. Serta merta Fir'aun memutuskan bahwa setiap 1000 wanita harus dijaga 100 tentara. Setiap ada 100 wanita dijaga 10 tentara. Setiap ada 10 wanita harus dijaga seorang tentara. Lalu ia memerintahkan, perhatikan dengan seksama setiap wanita hamil di wilayah ini. Apabila telah melahirkan, lihatlah, kalau bayinya laki-laki maka sembelihlah, dan kalau bayinya perempuan maka biarkanlah. Saat menghadapi Nabi Musa, Fir'aun mengerahkan semua dukun dan tukang sihirnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan jumlah dukun dan tukang sihir waktu itu mencapai 80.000 personil. Jumlah yang sangat banyak itu dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok dipimpin dukun dan tukang sihir terhebat, yaitu Sabur, Azur, Had, dan Musaffa. Itulah sejarah dukun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, dukun di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam Al-Quran surat Yusuf, Allah menceritakan bagaimana ketika raja bermimpi
yaitu di dalam surat Yusuf ayat ke-43 yang artinya, dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang lainnya kering. Wahai orang-orang, mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkannya mimpi itu. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Yusuf, wahai orang-orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari apa yang bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Jadi di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dan raja yang bermimpi tentang mimpinya, yaitu surat Yusuf 43 sampai 49. Tetapi raja yang memerintah pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ia menjadikan para dukun sebagai rujukan utama dalam menghadapi berbagai problematika sebelum kasus tersebut sampai kepada Nabi Yusuf. Tetapi para dukun-dukun saat itu, dukun-dukun raja di zaman Nabi Yusuf, tidak mampu menakwilkan mimpi sang raja. Bahkan mereka mengatakan mimpi itu adalah bunga tidur. Ada yang mengatakan pikiran raja sedang galau, sedang kacau. Tetapi ternyata setelah mendengar bahwasannya Nabi Yusuf bisa menakwilkan, maka Nabi Yusuf menjadi orang yang bisa menafsirkan mimpi raja tersebut. Tetapi di awalnya raja tetap mencari dukun sebagai referensi utama di zamannya. Itu fase yang kedua, dukun di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga adalah dukun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fenomena praktik perdukunan yang marak juga didapati pada masa jahiliyah sebelum Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul. Imam As-Suddi berkata, pada zaman jahiliyah banyak dukun-dukun. Apabila ada seorang ingin melakukan perjalanan jauh atau menikah atau mewujudkan keinginan lainnya, ia mendatangi dukun. Lalu dukun itu memberikan mangkok, kemudian mangkok itu dipukul. Apabila keluar sesuatu yang menarik, maka ia pun meneruskan keinginannya. Tapi bila keluar sesuatu yang tidak disukai, maka ia pun membatalkan keinginannya. Para dukun banyak bertebaran di wilayah Arab karena banyak manusia yang berhukum ke mereka ketika ada masalah. Saat mereka punya bayi, mereka mendatangi dukun untuk bertanya seputar masa depan sang anak. Pasar Uqas yang terkenal saat itu banyak dipenuhi praktik perdukunan. Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya, Imam At-Tabi berpendapat praktik perdukunan merajalela dan menjamur di masa jahiliyah, khususnya di bangsa Arab karena terputusnya risalah kenabian di kalangan mereka. Kalau kita membuka sejarah perdukunan di wilayah Rasulullah yang dilahirkan, maka akan kita temukan banyak nama-nama dukun yang hebat dan terkenal di kalangan mereka, seperti Syak dan Sutaih, Aus bin Rabi'ah, Nufail ibnu Uzza, Sawad bin Qarib, Ad-Dawsi ibnu Sayyad, Urwah bin Zaid Al-Azdi, Harithah, Juhainah, dan masih banyak nama-nama lainnya. Itu praktik perdukunan di masa Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah fase dukun di masa ini atau di masa sekarang.
Pada zaman kita sekarang, praktek perdukunan juga banyak bukan karena terputusnya wahyu, tapi karena jauhnya masyarakat dari ajaran wahyu yaitu Al-Quran, serta keengganan mereka untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Jumlah mereka yaitu para dukun yang pernah dicatat dalam beberapa media berkaitan dengan perdukunan, yaitu seantero bumi Nusantara ada jutaan para dukun yang ada di Indonesia. Tidak semua dukun yang membuka praktek perdukunan benar-benar seorang dukun. Tidak semua dukun dibantu oleh jin dalam prakteknya. Tidak semua dukun menguasai ilmu-ilmu mistik atau supranatural. Di antara mereka banyak juga yang hanya modal nekat karena susah cari pekerjaan atau sulit mencari penghasilan. Akhirnya dengan intrik dan rekayasa serta trik tersembunyi mereka membuka praktek perdukunan. Imam Al-Khattabi mengklasifikasikan praktek perdukunan yang ada pada zaman Rasulullah menjadi 4 bagian. Pertama, dukun yang berkolaborasi dengan jin. Dalam praktiknya, dukun tersebut selalu mendapatkan pasokan berita dari jin yang telah mencuri kabar dari langit. Ada kerjasama dan keterikatan antara keduanya. Yang kedua, dukun yang terkadang saja dibantu oleh jin. Jin datang untuk mendikte dan menyetirnya. Ketiga, dukun yang bersandar kepada tebakan, perkiraan, dan sangkaan saja. Yang keempat, dukun yang prakteknya bersandar pada pengalaman dan kebiasaan semata. Ia mengaitkan masalah yang ada dengan masalah serupa yang telah terjadi atau yang telah dialaminya. Sahabatku, itulah fase-fase sejarah perdukunan yang pernah ada di muka bumi ini sejak zaman Nabi Musa sampai zaman kita sekarang ini. Marilah kita berlindung kepada Allah, kita perdalam lagi pelajaran tentang akidah Islamiyah sehingga kita terhindar dari praktek-praktek perdukunan yang ada di zaman kita sekarang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.